Si Tongxi, naga berdarah dingin dari Gunung Dewa Primordial, terus berlanjut. Di tengah perbakuan taman, salah satu komplotan yang bernama Shen Ming berniat campur tangan di pertarungan tersebut. Dan lagi Yufeng kembali memprovokasi orang-orang. Tak heran Xiao sangat sulit dihadapi. Dengan ia berhasil mendapatkan 2 pecahan perunggu kitab Dewa Primordial. Dan demi sebuah keuntungan, mereka pun terhanyut pendapat Yufeng. Pada saat tengah pertarungan, muncul sebuah tanda-tanda kenaikan level kultivasi. Mereka semua pun heran dengan apa yang terjadi kepada Xiao, lalu berinisiatif untuk menghentikan penerobosan tersebut. Bukan sedikit yang dihadapinya, sementara berniat untuk melarikan diri terlebih dahulu. Di sisi lain, Erling melihat Xiao yang lewat tepat di atasnya. Orang-orang tersebut pun berspekulasi bahwa Xiao tak akan bisa bertahan, serta tidak mungkin untuk melarikan diri terlalu jauh dari hutan tersebut. Lalu mereka pun memutuskan untuk mencari jejak dengan cara membakar semua pohon. Menggunakan penciuman yang tajam, si Dewa Serigala kecil membuka jalan untuk menelusuri keberadaan Xiao, dan ia menemukan sebuah jejak darah yang ditinggalkannya. Tak ada jalan lain kecuali menerobos kultivasinya, dan juga selain itu Xiao terluka parah. Di sisi lain, Erling berhasil menemukan keberadaan Xiao, lalu mengambil tindakan cepat untuk mengobatinya. Dan ketika Xiao tersadar, para komplotan Yufeng pun berhasil menemui keberadaan mereka. Kesulitan untuk menahan serangan agar penerobosan Xiao berhasil, Erling berusaha semampunya. Di sisi lainnya terlihat kakek si wanita ungu yang bernama Yun Changhai dan merupakan seorang master clan Celestial. Singkatnya, Xiao telah berhasil menerobos ke jalur surgawi level 10 nih sob ya.
一时洞天者，世间难见。他是人族，又不是纯血生灵。不是想要太古神书碎片吗？彼岸宝书。Hampir semuanya diratakan, Citong bersikeras menuduh Xiao sebagai pengkhianat. Di waktu yang sama, Ling mengeluarkan sebuah bukti kelakuan si Yufeng ini sob, dan semuanya jelas siapa pelakunya. 你不是叛徒，你就是个白痴。灭影，消灭你，知道我为什么？想不到。 这么快就可以为熊飞长。Tak kehabisan akal, Yufeng pun melarikan diri. Akan tetapi satu serangan Xiao sudah cukup untuk melukainya. 虚身被斩，他起码也是身受重伤。你是不是又胖了？刚才抱着你，我就不该救你，去死吧！ Singkat cerita, di tengah kota Dongtian, Xiao menjadi pusat perhatian banyak orang atas apa yang telah ia capai. Di sisi lainnya, Xiao kembali melihat Yunxi dan kakeknya. Kemudian, Xiao berniat untuk menemui mereka di luar kota Dongtian. 拜拜，出来吧。跟了这么久，你们累不累？我偏要看看你去干什么！殿下，是你呀，凶兽。你，我爷爷有事和你商量。哎。 我就不该救你！你们到底要干什么？女凶兽跟我回去看守村头。放肆！说早晚要动手。强的防护宝具。且慢，爷爷无事。 Singkatnya, di pertemuan mereka, si kakek Changhai berniat memburu sebuah jurus harta terkenal yang bernama Well Rock. Akan tetapi hanya terdapat satu cara, yaitu bagi orang yang membuka jalur surgawi ke-10. 哦，其中藏着盖世的鲲鹏宝术，我族竟与鲲鹏宝术无缘呐！你若改变主意，来太古神山。 Mendengar Gunung Dewa Primordial, dengan instan Xiao menerima ajakan si kakek Changhai dengan 2 buah syarat yang diajukan. 太古神山。 摘圣药，合作可以，不过要先满足我2个要求。 Yang pertama, untuk mencari informasi tentang keberadaan orang tuanya di gunung tersebut. Dan yang kedua, 你那护臂送给神之护臂是我族中至宝。必在人在。 dengan maksud untuk melepas rindu dengan kedua orang tuanya, ia dihentikan oleh beberapa penjaga yang sontak menghancurkan moodnya. 太敢前行！哪儿来的臭小子？ Di malam hari, masih belum cukup dengan jalur surgawi ke-10, Xiao bermeditasi di hadapan Dewa Willow untuk melangkah lebih jauh. Di tengah penyempurnaan kultivasinya, Xiao merasakan sebuah tanda-tanda pemulihan tulang tertingginya dan kontak secara langsung dengan Shi Yi yang berada di aula suci kuno. Xiao menerobos puncak ranah jalur surgawi dan telah mencapai ranah transformasi roh. Sebelum Xiao pergi ke Gunung Dewa Primordial, ia diberi cabang pohon Willow. Jikalau diperlukan, Dewa Willow akan berada bersamanya. Di laut utara menunggu kesiapan Xiao. Mereka telah menunggu beberapa hari di tempat tersebut. Dan kemudian Xiao menanyakan kembali sebuah informasi yang telah disepakati, bahwa orang yang Xiao cari keduanya memang pernah muncul pada suatu tempat di Gunung Dewa Primordial. Dan tak lama datang seseorang yang bernama Cheng Yun, yang kehilangan kesabaran atas keterlambatan Xiao. 有消息，我自然立即就会告诉你。 Singkat cerita, di tengah perjalanannya, Yunxi memberikan penjelasan mengapa tidak pergi bersama dengan kakeknya. Dikarenakan menurut legenda, mereka yang berkultivasi di atas ranah transformasi roh tidak dapat memasuki sarang burung tersebut. 所以爷爷与诸位尊者无法前来。这就是你找来的笨蛋吗？
刚才你不还挺嚣张的吗？你现在闭嘴的话，我就当没听见。痉挛保术。 Benturan yang kuat menyebabkan hancurnya saluran teleportasi menuju sarang burung. Mereka pun tersedot lubang besar dan sampailah ke sebuah area yang bernama Laut Terlarang. 尚未见到鲲鹏巢，就先打坏了尊者们开辟的通道。这就是你找来的助力。主线传送通道崩溃， Terdapat monster penunggu yang menyebabkan kapal mereka terbelah. Monster bawahan Yunzi pun mengambil inisiatif untuk lari dari tempat tersebut. Qing Yun memperlihatkan sifat penakutnya. 这里才是禁忌海， Dengan ia menitik beratkan kepada Shi Hao yang semata-mata kesialan ini terjadi karenanya. 即便强者进入，也会发生不测。此地虽风平浪静，就这点胆子，怎敢前来寻找鲲鹏巢？咱们自投罗网。 Dan tak lama datang sebuah kapal besar menghampiri mereka. 我们有救了！救命啊！我们在这儿。 Alih-alih mendapatkan bantuan dari kapal tersebut yang ternyata kapal tua dan tidak memiliki penghuni. 我们也许该上船养精蓄锐。这是幽灵船，是上古年间遗失在此的船。相传，登幽灵船者必死。 Singkat cerita, Shi Hao menelusuri lebih lanjut kapal tersebut. 小心！ 我们上去看看。10号，你怎么样 Di 了？ tengah penelusuran, Shi Hao dikejutkan dengan rantai yang menjeratnya. Mengetahui potensi yang berbahaya, Yunzi dan kawan-kawan pun meninggalkan Shi Hao begitu saja. 妈就快逃！这九雷不食人法力，你别慌！我自己能脱险。 Dikarenakan terlalu banyak menyerap mana dan terluka, Shi Hao dan Mao Qiu pun tak sadarkan diri. Singkat cerita, ketika mereka terbangun, Shi Hao kembali menelusuri sumber kekuatan kapal tua tersebut. 可真要交代在这儿了。 Ia pun menemukan sebuah bercak merah dan ketika Shi Hao menyentuhnya, ia melihat seorang wanita misterius yang bisa mengubah perahu-perahu kecil menjadi sangat menakutkan. 你们女子到底是谁？ Shi Hao pun berniat melanjutkan perjalanannya ke sarang Whale Rock. 继续寻找鲲鹏巢。 Dan sampailah ia ke suatu tempat yang tak jauh dari sarang yang dimaksud. 王球，我们到了。越讨厌的鲲鹏巢，修为就会被压制的越厉害。 云溪没有骗我。 Saat yang sama muncul lingkaran merah tepat di hadapannya dan mengeluarkan sebuah perahu kecil. 黑纸船？怎么会？ Bermaksud menghentikan Shi Hao untuk ikut terlibat dalam kapal roh hantu. Seseorang mengaku keturunan dewa laut yang bernama Mosang tiba-tiba muncul untuk bertarung. 海神浩大幽灵船交给你，让你见识一下。想要？看你有没有那么大的。Dan diketahui ia juga penunggu untuk mendapatkan jurus Whale Rock. 我得到鲲鹏宝书，你也只配做我的下酒菜罢了。
Di tengah pertarungan, mereka dihentikan oleh seorang gadis. 你们海神一族果然只会恃强凌弱。 当时我注意了你， Dan di sisi lain, pintu sarang Well Rock telah terbuka. 那是什么？入口开了，应该不是巧合。尝我者死！石洞天开启，巢穴入口立马打开。 Di saat perebutan akses masuk, Xiao tertimbun sebuah batu. Setelah tersadar di dalam laut, Mao Qiu menunjuk ke sebuah tempat. Berkemungkinan tempat yang cocok untuknya berkultivasi. Di sini aula suci kuno, Xi Yi masih terus berlatih. Setelah Monster dikalahkan dan jatuh, terdapat sebuah pendapat yang saling bertentangan antara Xi Yi dan si tetua. 生死搏杀，本就是最好的试炼。可您说的话，我不认同。可修行并非只是为了争胜，长此以往，只会害了自己。 Singkat cerita, tetap bersikeras dengan pendapatnya sendiri. Si tetua menentang Xi Yi untuk mengalahkannya dengan imbalan membuka pintu misterius yang telah dijaga si tetua dan membiarkan Xi Yi untuk melihat rahasia yang dimiliki Pavilion Butian. 那给一长老所言。 Di sisi lain, si Kaisar Api memutuskan untuk membuka tanah leluhur kerajaan dan mengundang talenta berbakat dari seluruh negeri untuk berpartisipasi dalam sebuah ujian. Erling bermaksud untuk mengundang Shi Hao dalam ujian tersebut, akan tetapi ia tidak mengetahui keberadaannya. 也带来吧。可他到底在哪里？ Dan singkat cerita, 2 tahun kemudian, kultivasi Shi Hao telah mencapai ranah perubahan roh tahap penyempurnaan dan secara langsung mengubah tampilan fisiknya. Di sini lain, seseorang mengaku Dewa Iblis Agung yang diketahui kakek dari Shi Hao telah kembali hidup-hidup. 等着我，浩儿，回来了。一年级错过了孩儿的头颅。好久，我们走。 Di pihak Yunzi dan kawan-kawan, mereka terkejut dengan gerbang yang tidak terbuka selama bertahun-tahun, yang tiba-tiba kini telah terbuka. 这么多年，那石门纹丝不动。 Dan tak lama, Xia pun mengunjungi mereka. Xia memberikan sebuah pertanyaan mengapa gerbang yang sekian lama tidak terbuka dan kali ini telah terbuka. 那你就不想想？ 石浩，是你， Yang ternyata bersangkut paut dengan Xi Hao yang bisa membuka sarang Well Rock. 你果然没事。你还没死，让人多打伤了我。 免得他总是阴魂不散。住手！ 你也不要再装了。 Dan tidak hanya rencana busuk tersebut, yang ternyata mereka menipu Xi Hao tentang informasi keberadaan orang tuanya, yang bahkan tidak ada di Gunung Dewa Taigu. 为了这么一个废物，他父母根本不在荒原。我并非故意欺瞒，只是 Mendengar hal tersebut cukup untuk membuat Xi Hao murka. 早从一开始你就在欺骗我。 还不是你自己傻。快拦住他！救命啊！ 与太古神山的合作永不再续。今日是诛首恶。 Di sisi lain terdapat mbak-mbak yang tertarik dengan Xi Hao nih sob ya. Mbak tersebut adalah penyihir yang diketahui bernama Monu. 香啊！你谁呀、别那么小气嘛，看有好东西一起分享不是更好？ Ia melirik batu dewa suci yang tergantung di kepala Xi Hao. Singkat cerita, dikarenakan telah memakan daging panggang miliknya, si penyihir berniat membalas dengan cara memberikan sebuah mantra yang bisa menggerakkan batu tersebut. 要找什么条件去试试威？ Dan scene beralih ke sebuah hutan yang dimana para kultivator menjadi target Xi Hao dan si penyihir. Batu yang memiliki potensi hebat, Xi Hao berencana mengunjungi Mosang, si keturunan Dewa Laut. 我们赶紧锁定下一个目标。你还有啥看着不爽的人没有？ 滚出来吧！ 好几年了， 是何等宵小之辈，在暗中潜伏！ Ketika beberapa harta telah didapatkan, mereka berdua berebut sisa dari sisik Well Rock. 给一轮我好混，这
这可是鲲鹏的藏骨。Yang ternyata dengan sengaja si wanita penyihir meninggalkan harta tersebut untuk Shihao. Saat yang sama, para kultivator yang sempat dikalahkan datang untuk merebut kembali hartanya. 那个女同伙呢？一起出来受死！你们居然敢打劫我的！等他这么快就溜了。 Bukan hanya mereka yang menjadi korban, si keturunan Dewa Laut pun turut serta. 贼徒，快来受死！ Dan tak kehabisan akal, Shihao berniat mengadu domba mereka. 小哥哥，我已将他们吸引过来。还有你的海之后裔暗中撑腰。小哥哥，这些东西收好了，我抢这些宝物。 Ketika mereka bertarung, Xiao tak membuang kesempatan untuk bermeditasi. Shin beralih di halaman aula suci kuno, tetap berambisi untuk mengalahkan si tetua. Shi Yi menyerangnya secara diam-diam. 海景长老赐教剑法。一儿，你力气太重，互不相害。 Dan kesimpulan di scene ini, si tetua memberikan satu pemahaman mengapa tetua tersebut tidak bisa terluka oleh Shi Yi, bukan karena perbedaan ranah kultivasi. Itu dikarenakan Shi Yi terlalu pemarah dan emosional, 十一与长老只是力量的大小。 memiliki niat yang kuat untuk menyakiti satu sama lain. Dan poin pentingnya adalah selama di hatinya tidak ada niat untuk menyakiti, maka secara alami tidak akan terluka oleh pihak lain. 你有所得，心中也不起伤长老之念，果然有所禁忌。长老说，心中不起伤人之念，则不为所伤。 Di sisi lainnya, Xiao kembali ke Gua Pilar Matahari untuk berkultivasi, dikarenakan banyak pesaing kuat yang memperebutkan jurus harta Welrock ini. 魔女给坑了，气死我了！不行，我得继续修炼。化灵界还有在所征我。 Dan ketika Xiao telah selesai dalam meditasinya, secara tidak sengaja ia menemukan Welrock yang berkultivasi di Gua Pilar Matahari. 在阳气洞中修炼的鲲鹏。 Dan singkat cerita, di perjalanannya Xiao melihat sebuah rune yang bersangkut paut dengan jalan kultivasinya di Pilar Matahari. Dan lagi-lagi si gerombolan para pesaing menghampiri Xiao. 就自在销毁，退出鲲鹏宝树之争，都不想就此陨落。我骑着你离开北海吗？ 绝对无法逃走！Di tengah keributan yang terjadi, Yunsi datang membawa sebuah hal penting, yang dimana mereka sengaja memancing Shihao agar bertarung untuk membuka jalur surgawi ke-10. Dan pada saat Shihao dan Mosang bertarung, ketika itu secara langsung membuka segel dan portal teleportasi di atas tebing. Oleh sebab itulah mereka memaksa Shihao untuk membuka jalur surgawi ke-10. 就是要等到宫殿门户洞开，再斩灭你。我助你一起冲出去。 你也不过是想利用我进入鲲鹏巢。谢谢你告诉我打开鲲鹏巢之法。宫殿封印洞开，快去！ Shin beralih di istana Welrock yang terdapat banyak harta karun. Saat yang sama menunjukkan kehidupannya dan bisa berbicara, pagoda kecil yang bernama Xiaota menunjuk ke sebuah kolam yang dimana terdapat sesuatu yang dibutuhkannya. 帮我得到的坛底有我需要的东西。之后各自寻找机缘吧。小姐，你说要得到什么？小塔。
就在下。 Melihat cahaya kemerahan dari dasar kolam, mereka pun tidak ingin tertinggal ya sob ya. 别打！我需要点时间，帮我拖住啊！归我了，帮我，日后我也自会帮你。你干什么？谁敢过来，就揍谁。 哪那么容易？ Sesudah si pagoda kecil menyerap harta karun tersebut, si keturunan Dewa Laut tepat mengarahkan trisulanya di hadapan Shihao. Di situasi yang sangat kritis, Yunzi dengan cepat menyelamatkan Shihao, dan terjadilah sebuah adegan balas budi.谢谢你。离我家小姐远点。 Dan tak lama setelah penampakan tubuh Wellrock diperlihatkan, terdapat dua buah harta yang keluar dari sebuah lingkaran yang salah satunya adalah harta tulang. Kemudian setelah Yunzi dan komplotannya menghampiri, Shihao berniat untuk bekerja sama untuk mendapatkan teknik tersebut. 成交，大局为重。 看你们表现吧，谁得到归谁。 但那鲲鹏宝术必须得归我们。 Ketika Shihao berhasil merebutnya, Shihao merasakan sebuah perbedaan pada rune tersebut dan berniat untuk melemparnya. 又怪我好事。鲲鹏宝骨，其中必定另有阴谋。你的对手是我。 Dikarenakan telah menyelamatkan Shihao sebelumnya, si gadis duyung pun terselamatkan. 在库亚之时，你也救过我。 竟放弃了天荒战戟来救我。你受伤，还是快退出去吧。你非要找死吗？ Shihao memancing pertarungan ke tengah formasi lingkaran yang sebelumnya mengeluarkan dua buah harta dan berharap bisa memasuki lingkaran tersebut. 像个疯狗一样，到底是怎么活到这么大的？你跟谁都是一副不死不休的架势。这里怎么什么都没有？对，石洞天。Singkat cerita, sampailah ia ke sebuah gua yang diketahui tempat Wellrock memurnikan binatang buas. Shihao pun diserang ular berkepala 9 yang sangat beringas nih sob. Ia pun terpental mengarah ke sebuah genangan darah. Dan diperlihatkan sosok Wellrock yang sebenarnya. 真正的鲲鹏传承在这儿，与外面3亿的符文相同。是走过我修行之路的有缘人，既能治。 Alasan Wellrock menjadi penerus jalan kultivasinya dikarenakan ketidakserakahan. 好好研习我所留宝石，且并不贪心。既来到此旁真血，可助。 老朽，咱们该出去。 Di sisi lainnya, penantian Yunzi selama lebih dari 10 hari pun terobati dengan ia melihat Shihao yang telah keluar dan berada di sebuah perahu. Xin beralih ke sebuah pegunungan es, yang dimana kakek Shihao si Zongtian telah kembali dan membawakan hadiah untuk cucunya. Di sini desa batu, Shihao yang telah kembali dari sarang Wellrock membawa banyak harta karun, dan diketahui harta karun tersebut diberikan si gadis duyung yang sempat diselamatkan Shihao. 给你们的。这么多宝贝啊！你这可不错，你们都有，这么贪财，这修行魔力真的很没前途。啊？
Dalam meditasinya di hadapan roh pengorbanan, Dewa Willow memberikan sebuah wejangan. Teknik baja jangan terlena dengan kekuatan teknik tersebut. 继续按部就班修炼下去。 谢谢您的指点。 Dan si roh pengorbanan memberikan informasi penting, yang dimana kakeknya telah kembali hidup-hidup. 什么？爷爷？ Singkat cerita, ketika ia datang ke istana Wu, mereka para prajurit merasakan kekacauan yang semakin dekat. Dengan mereka yang mengirim sebuah informasi ke seorang raja, bahwa Dewa Iblis Agung telah kembali. 中天，你回来了。我先将貔貅纯血送给浩儿，他的修行如何？你的手？哎，不打紧，怎么没见到他们前来？我的那群老兄弟呢？子灵夫妇又在哪里？怎么也不来见我？你们便再三阻拦我见儿子。 Merasakan adanya kejanggalan tentang keberadaan keluarganya, si Zongtian terpaksa memaksa mereka untuk angkat bicara. Si Zongtian pun menelusuri lebih lanjut, dan benar saja si kakek keempat dan lainnya tersekap di ruangan bawah tanah. Dan ketika kakek keempat diselamatkan, ia pun menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Berniat untuk menyudahi kekacauan yang terjadi, Raja Wu pun datang. 你过了，可回来后我却很失望。说是我的子孙出这等人神共愤的事，就连我也劝不动你。是你与这些败类狼为敌，长诛世界。怕你不成？是。你怕了吗？我是为了武王府。一二天生传统，必争取。放屁！如此是非不分的王，不要也罢。马上到头！我，你若愿意，这王位，只想我的儿孙好的站在我面前，走到哪一步？ Lama dari perdebatan tersebut, ayah dari Shi Yi yang bernama Shi Zitang yang ternyata bekerja sama dengan Raja Yu untuk menyingkirkan garis keturunan si Zongtian. 好大的威！而是有人请我来调停石府争端，桀骜难驯。石子堂，前因后果可有愧疚？石武叔，你不该回来的。玉儿的崛起无可阻挡。 天生神人，又岂是你那孙儿可比的？接受武王府嫡系遗物，诛杀石中天。义儿的母亲是我最疼爱的后人。怎么可能？你太弱了！
Di sisi lain diperlihatkan kembali Ahman si gadis pelayan. 15爷， Dua raja telah tersingkir, belum cukup untuk menghentikan si Zongtian. 不要！废物，既然没人还，改为管教。 Ayah Shi memanggil gurunya yang bernama Master Jinzu. 以你的天资来说，拜在我魔灵湖门下，如拜在我门下，做个侍者。放！哼，你如何顶天立地？极限冰冻！换！ 只有一只手的废人，拿什么跟我争？算个什么东西？让我离开！ 15爷小心！ 你的对手是我。 Pada saat yang sama, si gadis pelayan Ahman berniat mengikuti si kakek untuk mencari keberadaan Shihao. 我叫阿蛮，是当年服侍10号小少爷的侍女，求您带我去吧，我也愿与您一起去寻找。 不知要经历多少磨难。 Ketika tubuh rohnya dikalahkan, diperlihatkan tubuh asli Master Jinzu, yaitu laba-laba raksasa. Belum habis scene tersebut dan berpindah ke desa batu. 后来我爷爷怎么样了？ Dewa Willow memberitahukan bahwa keberadaan kakeknya harus Shihao cari sendiri. Ia pun berniat untuk mengunjungi negara Shi untuk mencari keberadaannya. Dan singkat cerita, Dewa Willow membuka saluran teleportasi. 好强的杀气！ Shihao pun ingin mencari kakeknya secepat mungkin. Akan tetapi si pagoda kecil menginginkan sebuah batu giok di sebuah tempat pelelangan. 抱歉，我有要事在身。 拍卖会是打探消息最好的去处。 Dan ketika Shihao berada di pelelangan, ia mendengar sebuah informasi yang dikatakan oleh beberapa pengunjung. 大魔神的事你们知道吗？可能太古金珠仍与皇室发生了一战，把大魔神逼得远走他乡了。 Belum terlalu lengkap informasi yang didapatkan lalu terhentikan dengan acara lelang yang segera dimulai. 他们开始了。 Dan pada awalnya Shihao berniat meninggalkan tempat lelang tersebut dikarenakan tidak mendapatkan informasi yang dicarinya. Akan tetapi berlaku sebuah aturan barang siapa yang membeli 5 pusaka dengan harga tertinggi akan menjadi tamu VIP. Ditambah dapat mengakses semua jenis-jenis informasi. 各种信息的资格。你起拍价1万金币， Si pagoda kecil yang hobi makan menginginkan lumpur tersebut. 对你无用，可是对我很重 Tanpa pikir panjang, Shihao menawarnya dengan sumsum biru laut yang diketahui sangat mahal. 要。喂， Di sisi lain, pria misterius yang tak asing menatap Shihao dari kejauhan. 能值多少金币？ 您这块海蓝髓浑然天成， 人鱼少女送的值多少？ Saking mahalnya sih mbak pemandu lelang pun ngilu nih sobat. 贵客手下留情， Singkat cerita, Shihao mendapatkan barang pertamanya 成交。恭喜这位嘉宾， dan mengeluarkan beberapa sumsum biru laut yang membuat para pengunjung makin ngilu nih sobat. Dan termasuk mbak-mbak di lantai 2 yang diketahui bernama Peri Tianhu. Barang kedua, boneka perang kuno. 这也太破了！你最好拍下去。 Kayak kolektor barang antik nih sob ya. Tahu aja gitu barang bagus. 若与肉身结合，战力可提升至王侯境界。20万金币。 恭喜这位嘉宾又拍得上古证。 Dan barang-barang selanjutnya gak usah mikir lagi, langsung bungkus aja ya sob ya. 玄龟甲起拍价， Yang singkat cerita langsung menjadi tamu VIP di rumah lelang tersebut. 也不知还要多久，快些结束才好。 恭喜天侯拍得血魔。 Dan sampailah pada barang lelang terakhir yaitu mutiara primordial yang sudah tercemar oleh darah iblis. Barang tersebut mendapat penawaran tertinggi untuk sementara. Yang diketahui penawar itu adalah Yu Chan. 已是今日最后一件拍品。
Di sisi lain, si Mbak Rubah Langit menawar dengan harga yang lebih tinggi. 姐姐认得我。姐姐好可怕。 子身份不凡，也相当识货。 Si Priuchan tidak menginginkan mutiara tersebut, yang membuat si Mbak Rubah pun berubah pikiran dan berniat untuk melempar penawarannya kepada Shihao. 不是还有个小土豪没叫价吗？ Orang kaya ya kan? 那你买下，应该也不吃亏。买。 Dan singkat cerita, setelah semua barang masuk kantong, tibalah ia di suatu ruangan yang merupakan tujuan Shihao sebenarnya. Si pemandu mengeluarkan sebuah burung origami yang diketahui mengandung berbagai macam informasi. 我想知道十国大魔神石中天的行踪。与金珠大战后下落不明。 Singkatnya, di tengah jalan Shihao pun terkepung. 到底是什么人？你没命知道了。这不是真的八雄剑阵，原来不过是仿品，怎么被你这些渣子得到了？大言不惭，到临头还嘴硬！怎么可能？哟，雨峰，你还记得补天阁吗？告诉我大魔神的下落。释放复仇之面，接上。子龙终于可以还给你了。蓝图已经浮出，我早晚会重建补天阁。阁主，兄非长了。 Dan ketika Yufeng terbunuh, Shihab mengunjungi mansion klan Yu untuk mengetahui lebih lanjut keberadaan kakeknya. 一日新居，特来道贺。此来只为探寻大魔神的下落。 Dan tak lupa Shihab memberikan sebuah kado. 看你们是霸道惯了。敌宠中天。二重现天。三重同天。八雄剑阵。重更天。开。去。重碎天。九重破天。修了也是未拆，白花钱。再不镇压这小子，我羽族颜面何在？八重审天。必须主动进攻。羽神投影，神灵之力，今日也死定了。别说是羽神投影，我也神道杀神。搞这么大噱头，我就怕你吗？不是威能，岂是这个毛头小子可以比的？什么？受死吧！说出大魔神的下落。 Ketika klan Yu diambang kehancuran, datang Simo dan para bawahannya. Masih belum mengetahui identitasnya, mereka pun menggunakan sebuah cermin. 啊，真的是他！这股能量，难道是你？此时除掉他，仍不算晚年玩走他的至尊骨后，就应直接斩草除根。如此，
只能动用雨神法旨了。那破法旨威力不过尔，那就来试试。今天就是你的死期。 Di saat terperangkap, masih sempat si pagoda kecil berbicara. Ia pun menyarankan untuk menyerap kekuatan dari dekrit tersebut, yang bertujuan untuk memperbaiki sedikit dari tubuh emasnya. 好像在吸收法旨的神力。你少吸一点，小心承受不住。不能让他们收了法旨。咱们寄予我雨神法旨。Dan singkat cerita, ketika mereka dijatuhkan, tetua klan Yu pun memberitahukan bahwa Master Jinzu membawa kakeknya keluar dari kota. 牦牛湖的一位尊者引到城外去了。 Dan ketika belum puas memberi sebuah pelajaran, si pagoda kecil menyarankan untuk mengakhiri perbaguhan taman. 该走了。什么？你刚吸收了神明意志，若此时动手， Terima kasih bagi yang telah menonton sampai detik ini, dan cerita pun masih panjang.